Okay, let's go. Nge-freeze Ah. lagi. Oke, ini kakak sebagai perawat ya kak di Jerman kak? Aku tuh belum perawat sih, aku tuh masih baru aja akhir Maret kemarin selesai Ausbildung perawat. Nah aku tuh mulai kerja nanti di awal Mei, jadi aku tuh belum masih aku udah proses jadi perawat, ya? tapi belum kerja sebagai perawat. Oh, tapi proses Ausbildungnya udah selesai? Udah, aku jadi lulus akhir Maret kemarin, udah lulus, sudah sah jadi perawat, tapi aku nanti mulai kerja di bulan Mei. Oh gitu, tapi udah lisensi perawatnya udah ini kan, udah menyelesaikan program Ausbildungnya itu. Udah. Waktu di Indonesia dulu perawat juga atau gimana kak? Udah, aku udah. Waktu di Indonesianya? Enggak, jadi aku dulu tuh di Indonesia itu tamatan SMK perhotelan. Oh gitu. Nah, aku dulu SMK perhotelan. Aku tuh ke Jerman itu nggak punya sama sekali niat mau jadi perawat. Ya, tujuanku ke Jerman itu mau jadi perawat. Oh, aku ceritain dulu aja ya. Jadi aku tuh SMK perhotelan. Di mana dulu? Aku kerja di Jerman. Kenapa? Di mana dulu waktu SMK-nya dulu? Di Medan. Oh, asli sana berarti kakak ya? Dari Medan. Oke, lanjut ya, kak. Aku asli Medan. Apa asli mana? Aku Kalimantan kak. Oke. Aku dari Medan, terus selesai SMK aku langsung kerja ke Malaysia dulu di hotel. Iya. Tahun. Nah ternyata ya kurang cocok lah. Kayak aku tuh nggak mau kerja di hotel lagi. Terus aku balik ke Indonesia. Aku kerja di Starbucks 2 tahun. Terus kayak tau nggak sih kayak nggak surprise namanya tuh kayak kurang pas gitu loh kayak. Iya. Ya aku tuh mau ngerasa nggak cocok lah pokoknya aja. Gitu ya. Ya nggak berkembang kayaknya ini kerjaan ini bukan buat aku gitu ya. Iya. Cuman tahu ya kalau di Indonesia itu kita itu kalau mau belajar lagi mau cari jurusan lagi itu kan susah ya. Iya. Karena udah usia lah dan segala macem. Jadi aku kayak pengen kerja ke luar negeri. So aku cari-cari nih tapi belum tahu mau kemana. Jadi aku cari-cari. Nah kebetulan ada teman aku yang posting di Facebook itu lagi belajar bahasa Jerman. Nah, aku iseng tanya, mau kemana nih? Ikutan dong gitu ya. Terus dia kasih tahu, iya aku pengen ke Jerman karena pacar dia atau apa begitu. Terus aku bilang, ngapain di Jerman? Nah, terus aku mulai tertarik. Terus aku mau cari tahu kan, terus dia kasih aku nomor salah satu kayak tempat kursus bahasa Jerman, tapi dia sekalian agen gitu. Nah aku hubungin dia, terus kita ketemu, terus aku tanya-tanya lah, kira-kira apanya yang cocok buat aku. Nah sebenarnya aku tuh mau langsung Ausbildung, karena pertamanya kan ada au pair atau enggak FSJ sama Ausbildung. Aku tuh rasanya mau Ausbildung biar langsung bisa kerja gitu kan. Iya. Tapi karena harus bahasa, terus aku juga masih kerja pada saat itu, aku masih kerja. Dan aku tuh akhirnya memutuskan untuk ikut au pair dulu. Jadi aku tuh les bahasa Jerman untuk ikut au pair. Kalau au pair untuk bahasanya Jerman, jadi minimal apa kak? Kalau au pair itu minimal A1. Oh, pokoknya masih kalau mau dasar ke Jerman, ya. Lebih gampang, lebih cepat. Jerman lebih gampang, lebih cepat. Au pair dulu. Oke, tekniknya gitu ya. Jadi masih bisa lah. Ya, jadi aku ke Jerman lewat au pair. Terus rencana aku siap au pair mau Ausbildung. Aku sebenarnya rencananya mau Ausbildung bagian gastronomi nih, bagian gitu.
di restoran dan segala macam ya. Masih ada hubungannya sama SMK-nya kemarin ya? Aku tuh nggak ada, ya. Nah, aku tuh nggak kepikiran sama sekali mau jadi perawat. Terus tiba-tiba kayak udah hampir mau setengah tahun, aku ngerasa bahasa Jermanku ini belum jauh sejauh itulah buat ikut Ausbildung. Jadi akhirnya aku memutuskan udahlah aku ikut BFD dulu. BFD itu kayak program sukarelawan gitu. FSJ itu ya? Kerja sosial ya. Apa nyebutnya kalau di sana itu, Kak? Iya, benar. Nyebutnya gimana tuh? FSJ atau BFD. Oke. Agak susah ya. Ya, FSJ di sini bilangnya bukan J tapi J. Ya. Kerja sosial lah itu ya intinya ya. Aja. Kenapa? Kerja sosial lah intinya gitu ya kalau program itu ya FSJ itu tadi. Kenal kerja sosial di bidang-bidang pekerjaan sosial lah kayak di tempat TK misalkan, di rumah sakit, di tempat panti jompo dan segala macam. Terus aku mendaftar, kebetulan aku dapat tempat di antara panti jompo sama di rumah sakit. Sama anak-anak berkebutuhan khusus gitulah. Terus aku kan nggak ngerti nih, aku tuh nggak tahu sama sekali ya bidang ini. Jadi aku cari-cari tahu lah ke orang-orang yang udah pernah ikut FSJ. Terakhir aku memutuskan untuk ngambil di rumah sakit. Jadi aku ambil BFD-nya itu di rumah sakit. Nah pas udah kerja, ternyata menarik. Aku ngerasa, aduh cocok nih sama aku lebih suka kerja di rumah sakit dibandingkan di bagian gastronomi atau perhotelan yang pernah dulu aku kerjain. Karena gimana ya, banyak orang yang bilang berat dan segala macam, tapi aku gimana pun kayak lebih suka gitu loh, kayak menarik, kayak kita tuh bisa belajar banyak hal tentang kesehatan, tentang organ-organ tubuh kita kan menarik ya, apalagi kalau aku kan orang awam kayak oh ternyata begini ternyata. Nah akhirnya aku tadi kan FSJ-nya memutuskan di rumah sakit. Nah, dari situ kan tertarik nih. Ternyata jadi perawat itu menarik gitu. Jadi di situ memutuskannya memilih untuk Ausbildung perawat. Iya, jadi ya dari ujung-ujungnya aku jadi ambil Ausbildung bagian perawat di rumah sakit yang sama di mana aku kerja, ngambil kerja sosial. Nah, itu untuk pendidikannya sendiri berapa lama Kak untuk Ausbildung perawat ini? 3 tahun. 3 tahun ya, berarti kalau di Indonesia jadi kita jadi sarjana nggak sih? Sarjana kan? Setara sarjana kan? Enggak lah, kalau di Indonesia D3. Diploma ya? Jadi ada diploma. Jadi dia beda-beda ya. Ada yang 1 tahun. 1 tahun itu jadi kayak asisten perawat. Terus ada 3 tahun. 3 tahun itu ya untuk jadi perawat. Kayak ya kita. Iya. Kalau ada juga yang namanya dual studium. Jadi kita itu sekalian studium, itulah yang jadi bachelor nanti. Oh, sarjana. Jadi kita itu berapa lama kalau yang itu tadi? Dual studium itu 3 tahun. Aku lupa ya 3 tahun atau 4 tahun, kayaknya 3 tahun juga. Tapi bedanya mereka tuh nggak digaji. Oh iya. Kalau misalkan Ausbildung itu kan kita kerja sekolah, setengah kerja setengah sekolah. Digaji. Kalau mereka itu mereka juga kerja sambil sekolah, tapi mereka tuh nggak digaji gitu. Mereka tuh kalau nggak salah bahkan bayar. Aku kurang ngerti ya yang dua situ. Pokoknya ada juga bagian studium juga. Jadi mereka itu lebih ke bagian-bagian yang kayak penelitian dan segala macam belajarnya. Aku lupa mereka tuh 3 tahun atau 4 tahun, aku kurang tahu. Oh gitu. Oh berarti kita bisa ya dari Indonesia dari gitu. Kalau kayak aku yang Ausbildung. Kita misalnya dari aku nih misalnya mau ke Jerman tapi nggak usah melalui au pair atau FSJ tadi, langsung Ausbildung. Bisa gitu ya? So, aku sih bisa, cuma ya mungkin lama ya prosesnya, karena kalau misalkan dari orang-orang tuh pengen lebih senang kalau misalkan kita itu udah posisinya udah di Jerman. Karena urusan birokrasi lah. Kalau misalnya pasti bisa kita ngelamar dari karena kayak ngelamar kerja di sini ya kayak ngelamar kerja kita biasa juga di Indonesia, kita kirim lamaran ke sini, yang penting bisa bahasa Jerman ya pastinya. Kita ada sertifikat bahasa Jerman, terus kita setarakan sama ijazah kita, kayak aku ijazah SMK harus disetarakan di sini jadi Klausule namanya.
terus kamu daftar, kalau kamu di interview diterima ya bisa-bisa aja. Cuman kan yang buat sulit itu urusan birokrasi. Iya, benar. Intinya bisa, tapi sulit gitu ya Kak ya? Lebih. Ya, sulit. Karena mungkin mereka tuh lebih pengen orang yang udah di Jerman. Jadi nggak kayak ngurus harus Anerkennung lagi. Anerkennung ijazah kita itu nggak sulit, terus harus ngurusan visa dan segala macam itu udah nggak sesulit kalau kamu ngambil orang dari Indonesia langsung misalkan. Oh gitu. Nah terus sampai saat ini kerjanya ini di rumah sakit atau di mana? Di panti atau gimana Kak? Jadi sekarang Ausbildung di Jerman itu sejak tahun 2020 ya. Dia sistemnya general. General itu artinya kita itu mempelajari semua. Orang tua, orang dewasa. Nggak dibagi lagi ya? Dulu kan beda kan? Lansia sendiri gitu. Oh. Benar. Sejak 2020 tuh nggak, semuanya digabung. Oh gitu. Iya 2020 atau 2019? Ya aku lupa, pokoknya dia 19 digabung. Kayaknya belum deh, masih dipisah deh. 2019 lansia sendiri, anak-anak sendiri gitu. Kayaknya 2020 deh. Iya. Jadi semuanya digabung. Ya kita belajarin semuanya. Jadi kami juga kayak di rolling gitu, di rocker juga. 3 bulan harus kerja di panti jompo, terus 3 bulan harus kerja di ambulan tuh yang dia pakai mobil ke rumah-rumah. Jadi perawatnya itu kita ke rumah-rumah. Para medik gitu ya. Iya, terus ke anak-anak juga. Pokoknya semua lah, terus ya ke stasiun-stasiun di rumah sakit. Jadi emang di rocker-rocker gitu. Jadi aku lulus ini kan jadinya titelnya Pflegefachfrau. Kalau dulu kan dia dibeda-bedain, kayak Krankenpflege yang khusus rumah sakit. Kalau sekarang semua udah Pflegefachfrau. Iya, tulisannya ada susah pokoknya baca. Bahasa Jerman susah ya. General. Di panti jompo aku juga bisa kerja di rumah sakit gitu. Nah, nanti yang bulan berapa tadi yang mau mulai kerja tadi? Di bulan berapa? Bulan Mei. Bulan Mei. Nah, itu nanti di rumah sakit atau di mana nanti? Di rumah sakit. Rumah sakit ya. Sebelum ini tadi di mana Kak? Proses ininya waktu pas Ausbildung itu. Di panti atau di rumah sakit juga ya? Di rumah sakit. Jadi aku tuh dari aku kerja sosial sampai sekarang itu aku tetap di rumah sakit. Tetap di rumah sakit ya. Benar. Kerjanya pun di rumah sakit yang kita Ausbildung itu atau beda rumah sakitnya? Oh di situ juga. Kalau misalkan ya di situ, kebanyakannya di situ. Tapi kan misalkan contohnya kalau ke panti jompo ya rumah sakit kita nggak punya dong. Kita harus dikirim keluar. Kayak anak-anak ada stasiun untuk anak-anak, rumah sakit kita nggak punya, ya kita harus dirangkor kemana-mana. Tapi ya kebanyakan di rumah sakit itu juga kalau misalkan mereka ada abteilungnya gitu, ada stasiunnya. Oh iya. Ya bisa kebayang gitu. Oke, dari pengalaman di sana kira-kira apa nih Kak yang tergambar beda sama di Indonesia sistemnya gitu? Aduh, aku tuh nggak bisa bedain karena aku juga kurang kenal sistem mungkin di Indonesia. Kakak pernah berobat atau apa gitu di Indonesia dulu? Bedanya ada antrian atau apa gitu? Ada juga nggak di sana? Jadi kalau di sini sistemnya itu semuanya pakai termin. Kalau bisa di Indonesia itu kan kita bisa sakit kepala nih atau sakit perut. Kapan aja bisa. Ya. Kalau di sini nggak bisa, kita harus telepon namanya house arts atau dokter. Kayaknya kalau misalkan di Indonesia BPJS juga mereka harus punya rujukan kan? Klinik gitu kan yang dimana kita terdaftar. Nah di sini namanya itu house arts atau dokter rumah. Jadi semua orang tuh wajib punya house arts. Jadi kalau misalkan kita sakit atau apa kesana dulu, ya kita harus telepon dulu. Kita harus bilang, aku sakit, aku boleh datang nggak? Baru mereka nanti kasih kita janji temu, baru kita bisa datang. Oke. Terus yang di sini sulitnya mungkin kayak itu tadi termin. Kayak kalau misalkan kita mau ke dokter spesialis, nah itu yang paling sulit karena kamu itu bisa nunggu sampai sebulan 3 bulan sampai kamu bisa dapat janji temu. Ya. Keburu penyakitnya sembuh itu. Genap. Keburu penyakit aku udah nggak sakit lagi. Nggak perlu dihandle lagi. Iya, oke. Cuman ada kayak kekurangan kelebihannya juga sih. Kayak kalau kelebihannya kita tuh kalau di Indo kan kadang kita datang terus disuruh nunggu seharian di situ, ujung-ujungnya nggak bisa ketemu dokter juga. Iya. Jadi kayak karena antrian terlalu meminimalisir kayak kamu itu buang-buang waktu lah istilahnya. Antri pasti ada, cuman
ya nggak kayak kita yang menunggu kepastian bisa ketemu dokternya apa enggak gitu ya. Kalau itu memang udah diatur ya jamnya ya, karena janjian itu. Terus, tadi ya. Apalagi ya? Tingkatan ininya. Jadi kita itu memang ya kamu datang. Tingkatan kalau sini kan ada di bawah rumah sakit tuh ada puskesmas, ada posyandu, ada apa gitu. Kalau di sana gimana tuh tingkatan fasilitas kesehatannya? Kayak yang aku bilang tadi, pertama kita harus ke house art kan. Jadi itu yang paling ininya di situ ya, si house art. Kayak dia dokter umum gitu, Bang. Jadi dia tuh menghandle gejala-gejala penyakit umum lah. Kita kalau demam, batuk dan segala macam. Nah, kalau misalkan penyakit tidak tidak tertangani ya dia merujuk kita ke dokter spesialis. Oke, ya paham. Berarti itu bayangannya kalau di Indonesia mirip-mirip kayak puskesmas lah kali ya. Maybe. Jadi harus ke puskesmas dulu, nggak tertangani. Klinik, ya betul. Ke klinik dulu, baru ke kayak ada yang dokter spesialis yang punya praktek sendiri, kita ke situ atau enggak ke rumah sakit besar yang juga punya stasiunnya di situ gitu lah. Kalau kita misal tanpa harus anggapannya bukan pakai asuransi ya gini, datang aja langsung ke spesialis itu tetap diterima juga. Tapi bayar sendiri nih misalnya. Jadi pasien umum non nggak boleh? Nggak. Nah itu bedanya di sini. Jadi di Jerman itu semuanya itu wajib punya asuransi. Kalau di Indonesia kan bisa punya asuransi, bisa enggak. Kalau di sini semua wajib. Semua wajib punya asuransi kesehatan. Jadi kita nggak, ya itu semuanya keuntungannya semuanya jadi setara. Kamu nggak bisa asal datang, aku bayar sendiri nih, aku punya uang, aku bayar sendiri, nggak bisa. Karena pukul rata semua ya? Pukul rata semua. Yang membedakan palingan ada 2 jenis asuransi. Yang pertama asuransi sosial, yang kedua itu kayak privat. Kalau kamu bergajinya gede, kamu bisa pakai privat. Jadi itu kamu bayar duluan, terus nanti bakal diklaim ke asuransi kesehatan. Gitu. Nah, kalau misalkan asuransi sosial itu kayak itu untuk sistem yang gimana ya? Orang kaya bantu miskin, orang sehat bantu orang sakit. Subsidi silang gitu dia. Jadi palingan itu perbedaannya, cuman ya kita tetap nggak bisa bilang aku sekarang mau ini aku bayar sendiri. Nggak ada ya. Kita harus perlakuannya sama. Gimana? Perlakuannya tetap sama. Dengan yang perlakuannya tetap sama. Misalkan contohnya kayak aku ya, pengalaman kerja ada misalkan stasiunnya untuk pasien-pasien privat, ya kita nge-handle-nya sama kayak pasien-pasien biasa ya, cuman dia bayar lebih mahal, mungkin bedanya dia makannya lebih bagus daripada yang lain atau kamarnya lebih gede. Fasilitasnya aja yang beda ya. Tetap sama. Atau mungkin dari termin juga beda ya. Kalau misalkan mereka mungkin bisa dapat termin lebih cepat karena mereka kan bayarnya duluan, nggak harus ngeklaim ke asuransi. Jadi klinik-klinik tuh kebanyakan kayak rumah sakit, klinik ya nerima mereka duluan karena mereka nggak harus ribet sama birokrasi asuransi lagi. Oh gitu. Kan maksudnya harus ngeklaim lagi uangnya ini untuk pasien ini, terus nanti asuransinya kayak nggak pas di sini. Jadi kan mereka orang rumah sakit atau klinik juga pasti ribet ya. Jadi kalau misalkan klinik, kalau orang pasien privat, kamu udah kasih uangnya duluan, ya mereka nggak ngurus apa lagi. Yang aku sendiri yang harus ngeklaim ke asuransiku, istilahnya kayak gitulah. Iya. Bedanya itu ya. Oke, untuk profesi ini sendiri, perawat ini, kalau boleh disebut nggak nih Kak? Upahnya gimana? Masuk akal nggak sama beban kerjanya Kak? Menurut aku di sini perawat termasuk salah satu pekerjaan yang di atas rata-rata lah gajinya. Termasuk besar hitungannya ya dibanding yang lain gitu. Udah di atas UMR lah. Kalau misalkan kita kan UMR di Indonesia, kalau di sini dia udah kayak kapitalnya nasional, ya di atas lah. Kayak udah rata-rata minimumnya kamu bisa hidup lah dengan gaji perawat, masih bisa nabung. Nggak buat orang kaya juga, tapi ya hidup. Oke.
Boleh di-spill nggak Kak? Berapa? Mulai dari waktu au pair dulu berapa, terus FSJ itu berapa, Ausbildung berapa, sampai jadi perawat ini tuh berapa? Ada bayangan nggak? Kalau misalkan au pair itu dulu belum gaji ya namanya. Kita itu cuma dikasih uang saku. Aku itu dapat 280 euro. Tapi di situ kayak makan kan kita sama keluarga angkat semua. Iya. Terus, itu udah masuk dalam kontrak ya? Makan dan apa gitu? Udah ditanggung keluarga yang... Kita kan tinggal sama keluarga angkat. Ya kita makan di situ 3 kali sehari harus ditanggung sama mereka. Kita udah dapat kamar pribadi. Terus mereka juga harus bayar uang asuransi kita. Terus bantuin juga kursus bahasa Jerman. Mereka harus ngasih 50 euro per bulan untuk kursus bahasa Jerman. Ya. Jadi kita dikasih uang saku 280 per bulan. 280 tuh berarti 280 euro per bulan? Iya. Itu 6 jutaan nggak sih? 5 juta sekian gitu ya? Nggak sih? 20.000 kalau 280 euro. Kalau sekarang. Ya kan? Sekarang. 6 jutaan. Sekarang kan per bulan ya? 20 ribuan ya. Iya. Iya kan? 500 sekian, 5,6. Itu waktu au pair. Tapi kan kita terima bersih kan itu, udah nggak mikirin makan, tempat tinggal gitu kan? Enggak, itu udah bersih itu sama kita. Ya cukup jajan lah, cukup jajan. Karena dia kan prinsipnya memang bukan gaji, tapi cuma kayak uang saku gitu. Karena kita tinggal sama keluarga kan, gitu kan? Kita tinggal sama keluarga. Itu untuk au pair. Terus kalau yang FSJ itu tadi Kak? Kalau FSJ itu aku kena kebetulan di rumah sakit, jadi aku termasuk dapat uang gaji yang tinggi juga. Dia 470. Dan itu udah sama tempat tinggal. Jadi aku tuh dikasih tempat tinggal. Kalau kebanyakan rata-rata itu kayak di 400-an. Atau ada juga yang kayak masih dapat 350, tapi kalau misalkan biasanya kalau di rumah sakit itu lebih tinggi. Jadi aku tuh dulu dapat 470. Oh gitu. Jadi antara di rumah sakit sama di panti apa gitu beda ya? Beda. Karena rumah sakit memang lebih tinggi. Kalau di rumah sakit kan kita ada shift kerja ya. Kita itu ada masuk pagi, ada masuk sore. Terus kayaknya memang karena bebannya kerja nggak tahu kayak bayarnya per jam itu lebih tinggi. Karena aku dengar dari kayak teman-teman aku yang ikut FSJ juga kayak yang di TK atau apa, mereka udah dapat 400-an gitu, ada yang dapat 375. Kayak aku tuh hampir 470 euro. Iya. Dan udah dikasih. Itu potongan pajaknya besar nggak sih Kak? Enggak, aku nggak bayar pajak soalnya kan aku itu kan bukan pekerjaan, itu kan kerja sukarelawan. Oh iya. Aku tuh bebas pajak, aku bebas nggak bayar apa-apa, asuransi juga dibayar sama rumah sakit. Ya aku itu cuman bayar uang tempat tinggal. Tapi 470 itu udah dipotong sama tempat tinggal. Kalau misalkan kita yang tempat tinggalnya di luar, kayak nggak dari rumah sakit, kayaknya dapat 600-an berapa gitu. Lebih tinggi lagi. Jadi. Tapi kalau yang Ausbildung ini tadi udah kena pajak kan? Oh, Ausbildung ya kena pajak, tapi ya nggak banyak. Masih imbang lah sama pendapatannya. Benar. Kayak cuman sedikit banget karena kan kita. Jadi yang kena pajak itu kayak kalau untuk misalkan gajinya yang di bawah di berapa ya, aku nggak tahu tepatnya, pokoknya ada staf gaji tertentu di mana kamu harus bayar pajak. Kalau lebih rendah dari gaji yang standarnya itu tetapkan itu ya kita nggak bayar pajak, nggak perlu harus bayar pajak. Kalau yang pas Ausbildung ini bayangannya gimana Kak? Berapa gajinya? Kalau dia bakal naik tiap tahun. Kayak tahun pertama, kedua, ketiga. Kalau aku udah nggak bisa bilang angkanya berapa, tapi aku tuh misalkan tahun pertama itu netonya, aku bilang neto aja ya. Kalau brutonya aku udah nggak tahu berapa. Kalau neto itu udah dipotong sama uang tempat tinggal aku juga di rumah sakit. Aku tuh tahun pertama itu kayak dapat 780-an. Banyak juga ya. 780-an, tapi itu udah sama rumah. Terus di tahun kedua naik, kayak aku tuh kayaknya dapat 800-an gitu ya, aku lupa.
800-an sekian. Nah terus tahun ketiga ini beda lagi, naik, tapi kebetulan aku pindah. Jadi aku nggak di rumah sakit, aku kan nikah, jadi aku ya pindah sama suami aku. Jadi aku tuh nggak perlu bayar uang tempat tinggal lagi kan di rumah sakit. Jadi aku tuh dapat sekitar berapa ya, 1.200-an gitulah. Oke. Dan itu setiap tahun itu pasti naik, pasti nambah? Pasti naik. Itu udah tertera di kontrak. Kita itu tiap tahun harus tambah gaji. Luar biasa. 1.000 berapa tadi Kak? Yang terakhir ini 1.200-an. Itu tanpa aku harus bayar uang rumah di rumah sakit. Oke. Karena tinggal bareng suami. Oh, suami orang sana Kak? Iya, suami aku orang Jerman. Udah mantap lah, udah menetap di sana lah, berarti ini nggak pulang lagi nih. Memang dari dulu niatnya nggak pulang. Oke, terakhir balik ke Indonesia kapan Kak? Ada balik nggak? Balik tahun kemarin bulan Februari. Oh, sempat pulang ya? Aku nikah ya balik ke Indo. Rutin nggak? Atau baru itu aja pulang ya? Enggak, aku kayak dari tahun pertama Ausbildung aku pulang untuk pertama kalinya. Tahun kedua juga aku pulang, tahun ketiga juga aku pulang. Oke, ada momen-momen tertentu gitulah ya. Nah, aturan ininya gimana sih Kak kalau pas lagi proses Ausbildung apa gitu, untuk kita mau pulang ke Indonesia apa gitu, ada cuti, ada apanya gitu juga nggak sih? Cuti ada. Nah, itu enaknya di sini, kayak kita tuh work life balance gitu ya. Jadi sebagai ajubi aku tuh dapat urlaub itu 30 hari kalau nggak salah. 30 hari. Dalam setahun tuh jatahnya 30 hari. 30 hari, 30 atau 29, tapi sekitaran segitu. Banyak lah. Itu, banyak. Banyak, dan itu kan nggak hitung, satu minggu itu nggak dihitung di dalam 30 hari ini kan. Jadi satu minggu ya lebih banyak lagi. Jadi 30 hari, tapi kalau misalkan Ausbildung itu biasanya cutinya itu udah ditentuin sama sekolah. Jadi kita nggak bisa milih kapan kita cuti, tapi udah ditentuin sama sekolah. Ya logis lah ya, soalnya kan kita belajar sama praktik, jadi semua harus disamain sama orang-orang yang lain juga, peserta-peserta Ausbildung yang lain juga. Iya, jadi 30 hari dapat cuti, kayak dibagi-bagi, bisa dapat 3 minggu, 2 minggu, seminggu gitu. Itu dalam bisa diambil sekaligus atau dibagi-bagi? Dia dibagi-bagi. Oh, dibagi-bagi. Dan itu ditentuin sama sekolah. Oke. Jadi kita nggak bisa nentuin mau pulang kapan ya, karena sekolah yang ini kan. Iya. Ya. Karena kan kita peserta Ausbildung misalkan satu kelas, kayak di sekolah lah, satu kelas kami dulu 18 orang. Kalau setiap orang ganti-gantian, ya bakal nggak ikut praktek dong. Jadi semua harus sama. Jadi di waktu yang sama. Jadi ya pas prakteknya juga ada semua gitu ya. Intinya sama prakteknya tetap bisa berjalan. Benar. Oke, terakhir Kak, ini Kak lebih ke saran aja kali untuk teman-teman di Indonesia yang pengen juga berkarir ke Jerman khususnya. Kira-kira apa nih yang bisa Kakak sarankan biar ke Jermannya nih enak nih, atau yang lagi sekolah nih perkuat apanya nih biar mudah kesananya gitu? Sebenarnya paling penting kalau mau ke Jerman ini bahasa Jerman sih. Iya. Benar. Karena kita di sini taunya bahasa Inggris Kak. Kalau Jerman kan nggak semua sekolah itu diajarkan. Di sini nggak ada yang mau tahu kamu bisa bahasa Inggris atau enggak. Mereka tuh pakai bahasa Jerman dan mereka tuh sangat mencintai bahasanya. Ibaratnya ya kayak kita lah ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Jerman di sini, kamu nggak bisa komunikasi apapun. Iya. Oh gitu ya. Dan ini yang perlu orang-orang tahu juga ya. Kan banyak orang yang kayak ya udahlah B1 dulu, yang penting udah di sana dulu, nanti belajar di sana. Ya. Oke. Enggak, kayak orang-orang di sini itu nggak kayak kita di Indo ya. Kalau di Indo itu kan kita orang tipikal yang ramah dan suka ngebantunya, dalam arti kamu ngelihat orang yang kayak butuh bantuan, kayak kita gitu. Menawarkan diri kan, ramah lah pokoknya gitu ya. Butuh kenapa kamu butuh bantuan nggak? Kalau orang yang di sini enggak, kalau kamu nggak minta, mereka nggak bakal ngebantu gitu ya. Jadi kayak kalau kamu nggak minta tolong, mereka bakal ngebiarin kamu ya. Dan buat mereka itu di sini orangnya sistem cuek ya, direct. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bilang. Kalau selama kamu nggak minta, mereka nggak akan bantu. Mereka nganggapnya kamu bisa. Sama juga kayak ibaratnya
di bagian kayak ngobrol gitu ya. Kalau kita kan tipikal yang ada orang baru nih, dari mana, asalnya dari mana, bla 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 gitu kan. Di sini enggak. Kalau kamu nggak berusaha ngomong sama mereka, mereka nggak akan ngomong sama kamu. Gitu. Jadi bahasa itu penting banget. Kalau kamu udah di bahasa kan kadang takut ya, aduh bisa nggak ya bahasa Jerman aku bisa. Jadi kita diem aja. Ya orang bakal ngejamin kita gitu. Jadi makanya bahasa itu penting untuk ngebangun komunikasi juga sama orang-orang di sini, karena orang-orang di sini nggak bakal menawarkan kamu bantuan kalau kamu nggak minta bantuan. Mungkin ada, tapi ya bisa dihitung lah, mereka orang-orang di sini sangat beda hanya peduli lah dengan diri. Sebenarnya peduli juga ya. sama orang lain, cuma ya kamu harus kamu harus minta gitu loh. Bantu aku dong, terus mereka bantu. Kalau kamu nggak bilang ya mereka nggak bakal. Jadi makanya bahasa Jerman itu sih yang kalau bisa sebagus mungkin sampai sini bahasa Jermannya. Terus mental, seperti yang aku bilang tadi, orang-orang di sini tuh yang sangat diam, kayak curug halus, tau nggak sih? Kayak, ya? Iya, bukan cuek sih sebenarnya. Kalau kita kan tipikal yang kolega itu juga teman. Kalau di sini kolega itu kolega. Kamu itu sulit banget berteman sama orang Jerman. Jadi di sini tuh semua ya punya batasnya sendiri-sendiri. Ya. Kita ngobrol ya naturally, kita tetap ngomong kayak hai, apa kabar segala macam ya, setakat itu doang gitu. Nggak yang sampai ngopi di luar yuk, nanti pulang kerja makan di sini yuk. Nggak ada ya. Teman kerja itu teman kerja. Okay. Banyakan. Mungkin tapi kalau misalkan di rumah sakit banyak kayak orang-orang foreigner, kayak orang-orang asing kayak kita juga mungkin beda ya. Tapi kalau orang-orang Jerman itu mereka tuh lebih jaga ini sih sebenarnya. Ya. Privasi atau apa namanya. Benar, jadi bahasa Jerman perlu, terus mental, banyak sabar. Di sini urusan birokrasi itu susah banget. Ribet. Oh my god. Salah satu hal yang paling aku benci di Jerman itu urusan birokrasi, sumpah. Aku tuh juga sampai hampir nggak bisa kerja gara-gara birokrasi di Jerman. Oh gitu. Walaupun di sini kekurangan tenaga kerja lah apa segala macem, orang tuh banyak nggak kerja gara-gara urusan birokrasi sama bagian Ausländer Behörde atau apalah itu namanya. Jadi harus banyak sabar, banyak bertanya. Ya, soalnya kayaknya enggak sih, enggak banyak yang harus persiapkan. Intinya bahasa itu tadi ya, pokoknya kalau bahasanya kuat kan kita apa-apa pun enak nanya atau apa gitu ya. Kenal, kita nanya enak, kayak kita pokoknya kalau kamu udah bisa bahasa aja, kayak orang itu pun mau ngobrol pastinya ini kan. Kadang orang kalau misalkan kita nggak ngerti nih orang ngobrol apa, kita nggak bisa nimbrung karena kita nggak ngerti mereka ngomong apa. Jadi ya kamu sendiri mulu, nggak ada yang ngobrolin, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ada yang nembarin. Oke. Perkuat bahasanya, intinya bahasa kok. Iya sih, karena kan kita ke negara orang, jadi bukan orang yang harus ngerti kita yang harus ngerti. Iya. Kita harus biasa aja. Kadang makanya susahnya ya kalau misalkan orang-orang tuh kadang kita ngerasa di sini susah banget, orang-orang cuek, orang-orang dingin dan segala macam. Sama, aku juga dari awal-awal ngerasa kayak gitu. Cuman makin kesini ya aku juga ngerti, kan kita yang datang nih. Ya kita nggak bisa berharap orang itu yang beradaptasi sama kita. Ya kalau kamu mau bertahan di sini ya kamu harus beradaptasi sama mereka. Harus ngajak mereka ngobrol, harus banyak nanya. Di sini harus banyak nanya. Kalau di Indonesia kan kita kadang banyak tanya lo, atau kalau banyak nanya itu dikira kayak iya. Bodoh banget sih. Iya. Sedikit nanya. Di sini beda, nggak ada. Di sini orang selalu bilang nggak ada pertanyaan yang bodoh. Jadi kalau kamu nggak tahu, mending kamu nanya 100 kali daripada kamu salah. Jadi selalu nanya, selalu kayak menunjukkan bahwa kamu itu tertarik gitu. Kalau kita kan orang Indonesia kebanyakan belajar itu satu arah kan. Iya. Satu arah, kayak gurunya bilang A, yaudah kamu A. Boleh bilang B, kamu B. Kalau di sini tuh ya kamu harus tanya kenapa A, kenapa B, kenapa nggak C, dan mereka itu nggak bakal marah. Mereka tuh nggak akan pernah bilang kamu itu banyak nanya lah atau apa enggak. Mereka malah seneng gitu loh. Berarti kamu itu tertarik, kamu pengen mau tahu. Jadi kuncinya di sini kalau nanti ada orang-orang yang mau Ausbildung atau mau kerja ke sini, kayak awal-awal itu pertama-tama pastinya suka kebingungan kan. Terus kayak mungkin ada perasaan mau nanya nih tapi takut. Jangan tanya aja apapun itu.
mereka tuh nggak akan kayak ngerasa jengkel atau apa segala macam. Oke. Itu ya, unik ya. Oke, makasih loh Kak udah berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kami di sini. Mungkin ini menginspirasi juga untuk teman-teman yang pengen ke sana gitu. Nanti kalau aku butuh nanya sesuatu, izin ku chat, boleh ya? Ku ini di Instagram boleh. Ya, aku tanya apa gitu. Oke, makasih. Selamat libur ya ini berarti ya? Kenapa? Libur berarti ini? Ya, aku cuti 1 bulan. Jadi aku pas bilang aku cuti 1 bulan dulu. Oke. Selamat bekerja kembali. Nanti kabar-kabari kalau udah di rumah sakit ya. Sip. Oke. Salam untuk suaminya di sana. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat siang.